فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثالث, pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada banyak ilmu ma'rifah dalam pengenalan kepada beliau sallam yang beliau paparkan di sini. Yang pertama, wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi salam, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Ini pengenalan pertama, mengenal Nabi Muhammad sallam, mengenal nama dan nasab beliau. Nama beliau Muhammad, nama bapak beliau Abdullah, nama kakek beliau Abdul Muttalib, nama bapak dari kakek beliau Hashim. Jelas ini? Dan Hashim itu dari Quraisy, turunan Quraisy. Sementara Quraisy itu dari orang Arab, dan Arab itu turunannya Nabi Ismail. Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini ilmu bahwa Nabi SAW itu dari jalur nasab yang terbaik, dari jalur nasab yang termulia. Dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala memilih hati-hati hamba. Maka Allah pilih yang terbaik adalah turunan Nabi Ismail. Dipilih dari turunan Nabi Ismail yang terbaik, ternyata dari Kinana. Dipilih lagi dari turunan Nabi Ismail dari Kinana ini, ternyata akhirnya keluar Quraisy yang terbaik. Dipilih lagi dari Quraisy turunan yang terbaik, ternyata Hashim, Bani Hashim. Dipilih lagi dari turunannya Hashim ini yang terbaik, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari jalur nasab, beliau adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari jalur Nabi Ismail, dengan garis turunan yang terbaik, dari yang terbaik, dari yang terbaik, dari yang terbaik, dari yang terbaik. Inilah Rasul kita Muhammad SAW, kemuliaan besar. Baik. Arab itu ada dua, Arab Aribah dan Musta'arabah. Aribah, Arab yang asli, di antaranya Qahtan, Kilab. Musta'arabah adalah turunan Nabi Ismail, turunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ismail menikah dengan wanita Arab asli. Turunan ini namanya Musta'arabah. Iya, inilah Arab yang paling baik. Dan di antara mereka yang paling baik adalah Quraisy. Quraisy yang paling baik adalah Bani Hashim. Bani Hashim yang paling baik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara kehebatan turunan Nabi, semua jalur turunan Nabi tidak pernah, bagaimanapun gelapnya masa itu, tetap melalui jalur nikah. Bagaimanapun gelapnya turunan ini lewatin. Nabi SAW melalui jalur nikah. Baik, ilmu yang kedua tentang umur beliau SAW. Kata beliau mempunyai umur 36 tahun. 36 tahun. 40 tahun sebelum Nabi. Berarti berapa yang tersisa sebagai Nabi dan Rasul? Hanya 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Tadi sudah berhasil.
berhasil membentuk, menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa yang tiada tandingannya. 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Baik, ini umur beliau SAW. Ilmu yang ketiga tentang pengangkatan beliau menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, "Nubbi abi Iqra." Beliau diangkat menjadi Nabi dengan Iqra. Turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ursila bil muddatsir, dan beliau diangkat menjadi Rasul dengan al-muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir sampai wa li rabbika fasbir. Jadi ketika turun Iqra di Gua Hira, di situ pengangkatan sebagai Nabi, belum Rasul. Sebab Rasul sangat dekat dengan makna diutus sudah untuk menyampaikan. Itu nanti setelah turun, ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut, kum bangkit fa'anzir, maka beri peringatan. Jadilah sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sangat hebat kandungan ayat-ayat ini, mengawali beliau menjadi Nabi dan mengawali beliau menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu selanjutnya, negeri beliau, baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah. Negeri beliau Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Tempat lahir beliau, tumbuh besar, diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah selama beberapa lama di sana, itu di Makkah, negeri yang termulia di muka bumi. Kemudian hijrahnya ke Madinah, negeri yang termulia pula di muka bumi. Jelas? Ini ilmu. Dan ilmu ini diketahui oleh ahli kitab. Ahli kitab mengetahui ilmu ini. Lihat kisah keislaman Salman. Ilmu yang didapat Salman dari gurunya ahli kitab apa? Di antaranya negeri Nabi SAW, negeri Arab, Makkah. Kemudian tempat hijrahnya Nabi, Madinah. Salman diberitahu sifat-sifatnya negeri. Hanya Salman tidak sampai ke Makkah. Sebab setelah beliau serahkan semua hartanya kepada suku Kilab supaya mengantarnya ke Makkah, ternyata di tengah jalan hartanya diambil, orangnya pun diambil, dijual sebagai budak. Tidak sampai ke Makkah, akhirnya sampai ke sebuah daerah menjadi budak seorang Yahudi. Menjadi budak seorang Yahudi. Kemudian datang sepupu, tuannya Salman ini membelinya, ternyata sepupunya dari Madinah. Sampailah beliau di Madinah sebagai budak. Baik. Mereka mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW. Dan sifat Nabi SAW ini betul-betul sangat luar biasa lengkapnya dalam kitab-kitab mereka. Sampai-sampai di dalam Al-Quran mereka mengenal Nabi SAW lebih daripada mengenal anak-anak mereka sendiri. Pengenalan yang terakhir, dan di sini inti pengenalan. Ba'athahu Allahu bin nidarati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Dengan apa beliau mengutusnya? Untuk apa beliau memilihnya? Untuk apa beliau mempersiapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan beliau alaihi salatu wassalam? Allah ingin mengutus beliau untuk memberi peringatan terhadap kesyirikan dan mengajak manusia kepada ketauhidan yang berada dalam kejahiliaan total ketika itu. Ini ilmu yang paling penting dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengenal Nabi, mengenal untuk apa beliau diutus. Coba lihat dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, bangkit, fa'anzir, maka beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Lihat ilmu pertama, wa rabbaka fakabbir. Rabb kamu besarkan dia. Kemudian wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan, sucikan. Wa rujza, terhadap rujuz berhala fahjur, tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, yang kamu mengharap memberi supaya diberi lebih banyak. Wa li rabbika fasbir, dan terhadap Rabb kamu maka bersabarlah. Syekh mengatakan makna kum fa'anzir, bangkit
dan berilah peringatan, artinya beri peringatan terhadap kesyirikan, ajaklah kepada tauhid. Karena itu surah Nabi apa? La ilaha illallah, kandungannya dua. Penetapan ibadah kepada Allah dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu besarkan. Apa maknanya kata Syekh? Azimhu bitauhid, besarkan Allah dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Artinya apa? Tahhir a'malaka anisyirk, sucikan amalan-amalan kamu dari kesyirikan. Ini di antara makna sucikan pakaianmu. Warrujza fahjur, dan terhadap rujus adalah berhala, semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fahjur, hijrahi dia. Apa menghijrahinya? Tinggalkan dan berlepas darinya serta para penyembahnya. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu memberi supaya dikasih lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabb kamu maka bersabarlah. Ini jamaah perintah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallam supaya apa? Supaya berada di atas dakwah yang penuh berkah ini, penuh kebaikan ini, tetapi penuh kesulitan pula. Berat dan sangat berat. Nabi dan Rasul yang termulia adalah beliau sallam. Karena itulah tugas beliau adalah tugas yang paling berat. Inna ibamal jaza ma'ibamil bala, sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya cobaan. Baik. Kemudian kata beliau sallam, kata beliau rahimahullahu taala, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Beliau berada di atas perkara ini selama 10 tahun terus berdakwah kepada tauhid. Wa ba'dal 10, setelah 10 tahun itu urija bihi ila sama, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Ini setelah meninggalnya Abu Thalib, tidak ada lagi pelindung. Tekanan orang musyrikin. Khadijah radhiyallahu anha pun meninggal. Maka Nabi sallallahu kuatkan beliau. Beliau sallallahu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Langsung naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima syariat yang sangat besar, sangat agung, salat 5 waktu. Wa furidat alaihi salawatul khams. Diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Beliau sholat di Makkah selama 3 tahun. Berarti berapa seluruhnya di Makkah? 13 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ila Madinah. Setelah itu beliau pun diperintahkan hijrah ke Madinah. Sebelumnya sudah ada hijrah ke Habasyah. Ini hijrah ke Madinah. Disinilah terbentuk muhajirin, kelompok umat Muhammad sallam yang termulia, lebih mulia dari Ansar. Kenapa? Sebab muhajirin menggabungkan antara nusrah dan hijrah. Ansar dengan nusrah saja, pertolongan. Tapi muhajirin pertolongan dan juga hijrah. Kemudian beliau menjelaskan tentang hijrah karena pentingnya proses ini dalam dakwah beliau sallallahu. Hijrah kata beliau, al-intiqal min baladi syirki ila baladi Islam. Hijrah itu meninggalkan negeri syirik ke negeri Islam. Ini jenis dari jenis hijrah. Hijrah kata Syekh Al-Utsaimin ada 3. Pertama, hijrah pelaku, hijrah perbuatan. Bagaimana hijrah perbuatan? Ada orang sebelumnya pelaku syirik, dia tinggalkan sekarang bertauhid. Ada seorang yang pemabuk, dia tinggalkan sekarang dia hanya meminum yang halal, menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Ada sebelumnya melakukan bidah, ditinggalkan, dia sekarang berada sunnah. Ini hijrah perbuatan. Nabi bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir itu, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini muhajir kata Allah. Ini hijrah yang pertama, meninggalkan perbuatan yang harus ditinggalkan. Hijrah yang kedua, meninggalkan pelaku dosa. Dalilnya banyak diantaranya peristiwa Nabi menghijrahi 3 sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Ini hijrah pelaku. Kemudian yang ketiga, hijrah tempat. Hijrah tempat. Kita berada di lingkungan tempat.
Tempat kita susah sholat, susah menegakkan sunnah. Iya. Maka tinggalkan itu. Kapan kita tidak bisa tegakkan kewajiban di tempat itu, maka wajib meninggalkan tempat itu. Hijrah tempat. Dan sehebat-hebat hijrah tempat adalah ini dia. Hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Kata beliau, hukumnya wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah min baladi syirk ila baladi Islam. Hijrah itu hukumnya faridah, kewajiban bagi umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan dia baqiyatun ila an taqum as-saah. Hijrah ini terus-menerus ada hukumnya sampai tegaknya hari kiamat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nisa, innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sungguh orang-orang yang para malaikat wafatkan dalam keadaan menzalimi diri mereka. Allah mengatakan mereka diwafatkan dalam keadaan sebagai orang-orang zalim, zalimi anfusihim. Bagaimana ini wafatnya sampai dikatakan sebagai orang yang melakukan kezaliman? Lihat pertanyaan malaikat kepada mereka. Qalu, malaikat mengatakan, fima kuntum. Lihat pertanyaannya, fima. Di golongan mana kalian dulunya? Di golongan mana kalian dulunya? Kenapa kamu mati di tempatnya orang musyrik? Iya. Kenapa kamu mati di negerinya orang kafir? Di golongan mana kalian? Mereka menjawab apa? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka mengatakan kami dulunya orang-orang lemah di muka bumi. Apa kata malaikat? Qalu, mereka mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka kemudian kamu hijrah kepadanya. Bumi Allah luas, kenapa kamu harus mati di situ? Itu artinya apa? Haram menetap bersama. Wajib hijrah. Mereka dicela sebab meninggal di situ. Kecuali yang dikecualikan. Lihat kalimat selanjutnya. Kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka inilah yang tempat kembalinya adalah jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Illal musta'afina minal rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan lelaki, wanita, anak-anak. Lemahnya, lihat, la yastati'una hila wala yahtaduna sabila. Lemah. Mereka tidak punya kemampuan untuk pergi. Tidak ada kemampuan tenaga, tidak ada kemampuan petunjuk, tidak ada. Lagi pula wala yahtaduna sabila, mereka tidak tahu jalan. Kapan mereka keluar justru mereka akan jadi santapan kebuasan manusia atau akhirnya menetap di situ. Kalau yang seperti ini diberi udzur, Allah mengatakan faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka itulah yang semoga Allah memaafkan mereka dan Allah pasti Maha memberi maaf, lagi Maha memberikan ampunan. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku alladzina amanu, yang beriman, inna ardi wasi'ah, sungguh bumiku itu sangat luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadaku hendaknya kalian beribadah. Berkata Imam Al-Baghawi, hanya ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, nukilan ini tidak didapatkan dalam Al-Baghawi. Sebab turunnya ayat ini pada kaum muslimin yang ada di Mekah yang belum hijrah, Allah memanggil mereka dengan panggilan iman. Situ terdapat dalil. Jadi dua ayat yang beliau sebutkan menjelaskan hijrah wajib, yang tidak hijrah pelaku dosa terancam neraka sebagai orang yang meninggal di atas kezaliman. Tetapi dalam ayat yang kedua Allah masih memanggil mereka dengan panggilan iman. Itu artinya apa? Pelanggaran ini tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama. Jelas? Baik. Kemudian dalil hijrah dari sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak akan pernah terputus sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Kalau begitu, hijrah terus menerus sampai hari kiamat. Itu apa? Dari negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah ini wajib ketika seseorang tidak mampu menegakkan kewajibannya. Paham? Tidak mampu menegakkan kewajibannya kecuali dengan harus meninggalkan tempat itu. Maka itu wajib.
hukumnya fardu ain. Sebab apa? Kewajiban tidak bisa ditegakkan kecuali meninggalkan. Kalau begitu meninggalkan hukumnya wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna kewajiban kecuali hanya dengannya, maka dia juga hukumnya wajib. Jelas ini? Baik. Kemudian kata beliau, "Falamma istaqarra di Madinah amara bi baqiyati syara'il Islam." Tak kala beliau telah menetap di Madinah, Allah pun memerintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam syariat Islam yang lainnya, seperti zakat. Jadi kesempurnaan zakat. Hanya Syekh Al-Utsaimin mengatakan, asal kewajiban zakat itu sudah ada di Mekah. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Ini ayat Makkiyah. Ini ayat tentang zakat. Berikan haknya pada hari panennya. Ini sudah ada? Iya, jadi asalnya. Tapi uraian-uraiannya nanti di Madinah. Demikian pula salat. Iya. Tapi asal kewajiban salat di Makkah. Tapi uraian-uraiannya haji, jihad, azan. Iya, nanti di Madinah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Perhatikan, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Banyak orang yang menganggap ini yang terbesar, yang terpenting. Iya. Tapi diwajibkan nanti di periode Madinah. Wa ghairu dzalika min syara'il Islam, dan lain yang merupakan syariat Islam. Akhadha 'ala hada 10 sinin. Nabi melewati proses ini selama 10 tahun. Berarti genap sudah? Cukup. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Wa ba'daha tufiya salawatullahi wassalamu. Setelah itu beliau pun diwafatkan alaihi salatu wassalam. Tetapi wadinuhu baqin. Agama beliau kekal. Beliau meninggalkan kita, tapi agama ini tetap terus menerus. Wa hada dinuhu. Inilah agama beliau. La khaira illa dallal ummata alaihi, wa la syarra illa haddaraha min. Agama yang tak ada satupun kebaikan kecuali beliau telah tuntun umat kepadanya. Agama yang tak ada satupun kejelekan kecuali beliau telah ingatkan umat kepadanya. Kemudian beliau ingatkan lagi, wal khairul ladzi dalla alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Kebaikan yang Nabi tuntunkan itu adalah tauhid dan semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Sementara kejelekan yang Nabi ingatkan umat atasnya adalah asyirk wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'aba. Kesyirikan dan semua yang Allah Subhanahu wa taala benci dan tidak ridhai. Ini prinsip. Ini prinsip agama. Bahwa agama Nabi batin terus menerus. Jangan sekali-kali pernah menganggap agama Nabi terputus dengan wafatnya beliau sallallahu. Kekafiran. Kemudian keyakinan kita, ini prinsip pula, bahwa Nabi meninggalkan umatnya dalam keadaan agama telah sempurna. Segala kebaikan beliau tuntunkan umatnya. Dan segala kejelekan yang bisa mencelakakan kita di dunia alam barzakh akhirat, cacat dalam akidah, ucapan dan semua perkara yang bisa mencelakakan, Nabi telah ingatkan umatnya. Hanya taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Jangan sekali-sekali pernah mengatakan kurang agama setelah Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan sempurnanya agama ini di hari yang tiada tandingannya kehebatan dan kemuliaan hari itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sampai akhir ayat. Sebentar beliau jelaskan. Kemudian kata beliau, ini ilmu yang sangat penting. Beliau ingatkan lagi, ba'athahu Allah ila an-nasi kaffah wa faradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain. Allah mengutus manusia kepada manusia secara umum. Allah wajibkan kepada manusia seluruhnya untuk mentaati beliau sallallahu. Jami'i tsaqalain. Semua at-tsaqalain jin dan manusia wajib taat. Mana dalilnya? Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Lihat pendalilannya, saya mau tanya. Qul, sampaikan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, an-nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sungguh saya adalah rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Mana dalilnya untuk jin? Mana dalilnya untuk jin? Kata an-nas sudah mencakup jin. Kana nasun minal jin adalah nas dari kalangan jin.
Jin masuk dalam an-nas. Jadi an-nas al-ins wal jin. Allah menyuruh Rasulnya, bilang ya Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sekalian an-nas, jin dan manusia, saya adalah Rasulnya Allah kepada kalian jami'an seluruhnya. Makanya ada surah jin. Ada ayat-ayat bagaimana Nabi berdakwah kepada jin, jin menerima dakwah Nabi SAW. Bahkan ada malam Lailatul Jin, malam jin. Malam riwayat hadis Nabi keluar mendakwahi jin. Dan Nabi di antara syariatnya ada aturan-aturan yang berhubungan dengan jin. Tidak boleh makan tulang. Sebab itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Ada ular yang masuk rumah, tidak boleh langsung dibunuh. Pernah ada yang membunuh di Madinah, ular besar berkelahi, sahabat akhirnya masih sama-sama mati. Nabi ingatkan, kata Nabi, sudah banyak jin saudara kita, saudara kalian dari kalangan jin yang sudah Islam. Karena itu dituntunkan, diazankan dulu. Kalau dia saudara kita, dia akan pergi. Kalau tetap tidak pergi setelah diazankan, bunuh. Karena yang diperintahkan bunuh ular. Semua ini prinsip. Ini praktis tapi prinsip. Harus diyakini seperti itu. Kita termasuk manusia. Manusia di belahan manapun, jin di belahan manapun juga. Maka seluruhnya wajib untuk mentaati Rasulullah. Siapa yang tidak mentaatinya, maka kafir. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati saya masuk neraka, masuk surga. Dan siapa yang maksiat kepadaku masuk neraka. Itu berlaku untuk semua manusia. Ini prinsip, ini kewajiban untuk kita yakini. Kemudian prinsip lain, wa akmalallahu bihiddin. Ini perkara agama. Allah sempurnakan agama ini melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah turunkan Nabi dan Rasul membawa syariat, memberikan kebenaran, kemuliaan, kesempurnaan semua itu ketika terputusnya Rasulullah SAW dengan turunnya ayat al-yawma, hari ini. Di mana hari itu? Hari yang oleh seorang Yahudi datang kepada Umar radhiyallahu anhu, bilang kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ada ayat dalam Al-Quran, kalau seandainya turun kepada kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Sebab betul-betul orang Yahudi ini mampu merasakan nikmatnya, enaknya, luar biasanya ini kalau ayat ini turun sama mereka. Ayat apa? Ini dia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ternyata ayat ini, al-yawma, hari ini. Di mana hari ini? Hari ini jamaah di hari raya. Pertama hari Jumat. Menyatu dengan hari raya Arafah tahunan. Ini menyatu dua hari raya ini. Menyatu dengan hari raya haji di Arafah. Di bulan yang mulia. Jadi kemuliaan Jumat, kemuliaan Arafah, kemuliaan hari Arafahnya, kemuliaan bulan hajinya, dan ditambah lagi kemuliaan sore itu. Sore di Arafah. Ini kemuliaan tersendiri waktu sorenya. Semua kemuliaan ini menyatu dan disaksikan oleh banyaknya kaum muslimin. Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim menceritakan hajinya Nabi SAW. Saya naik di atas onta. Saya melihat ke depan manusia saja yang nampak. Melihat ke belakang manusia saja yang nampak. Melihat ke kanan manusia saja yang nampak. Melihat ke kiri manusia saja yang nampak. Ini padahal baru startnya. Belum lagi yang bergabung di jalan. Terus bagaimana nantinya ketika semuanya berkumpul di Arafah? Seluruhnya kaum muslimin, sahabat Nabi SAW menyaksikan. Luar biasa betul-betul, Allah muliakan betul ayat ini. Hari ini akmaltu lakum dinakum. Saya jadikan kamal di atas kamal untuk agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat yang tamam di atas tamam. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Pantas Yahudi itu merasakan nikmatnya. Yang jelas kita jangan kalah. Yahudi mengatakan mau dijadikan sebagai hari raya. Bagaimana orang berhari raya? Bagaimana orang berhari raya? Kita harus lebih dari itu. Ini ayat yang sangat luar biasa. Kebanggaan, kemuliaan, kehebatan. Pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala di hari raya yang berlipat-lipat kemuliaan di dalamnya.
Hari raya digabungkan dalam hari raya, kemuliaan yang digabungkan dalam kemuliaan yang berlipat-berlipat dan menyatu, barulah pantas untuk mengimbangi kemuliaan ayat ini yang disaksikan oleh manusia yang termulia di zaman itu, Rasul yang termulia dan pengikut Nabi dan Rasul yang termulia, para sahabat Nabi SAW, mereka yang menyaksikan kemuliaan yang tiada tandingannya ini. Karena itu jamaah, apapun yang bukan agama ketika itu bukan agama selanjutnya. Apapun yang bukan kemuliaan, kenikmatan ketika itu bukan nikmat. Dan ridha Allah hanya ada pada Islam yang ada ketika itu. Kembalikan agama ke situ. Wad dalilu ala mautihi. Mana dalil bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal? Ini penting. Sebab saya orang bilang, belum mati. Buktinya apa? Kalau Barazanji itu, kalau sudah dibaca ya tala'la, Nabi Muhammad hadir. Dibacalah salawat. Kesesatan yang sangat bodoh. Rasulullah SAW telah meninggal. Meninggalnya Nabi SAW adalah beban yang sangat luar biasa bagi sahabat. Dalilnya mana? Ini dia ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menenangkan Umar dan kaum muslimin ketika itu. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Tsumma innakum 'inda rabbikum takhtasimun. Sungguh engkau akan mati dan sungguh mereka pun akan mati. Kemudian kalian di sisi Rabb kalian seluruhnya akan dikumpul menyelesaikan perselisihan kalian. Gonjang sahabat ketika meninggalnya Nabi SAW, peristiwa besar. Mereka tidak akan pernah menyangka, masa Nabi mendahului kita, masa Nabi meninggalkan kita. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu disebutkan, luar biasa. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, beliau akan hantam. Abu Bakar yang datang dari luar menjumpai Nabi SAW yang sudah wafat. Beliau mencium kening Nabi SAW. Kemudian setelah itu, singkatnya beliau keluar memuji Allah, membesarkan Allah. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membaca ayat, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sungguh engkau Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Beliau juga membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak lain kecuali hanyalah rasul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqalikum. Apakah ketika dia meninggal atau dia terbunuh, kalian berbalik ke belakang? Umar radhiyallahu anhu yang hafal dua ayat ini sepertinya baru mendengar ayat ini. Demikian jamaah, dalam peristiwa dilihat kekuatan ilmu seseorang. Roboh Umar radhiyallahu anhu harus menerima ayat Allah tidak boleh terbantahkan. Seperti baru beliau mendengarkan ayat itu. Ternyata yang mampu menguasai semua itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disitulah keutamaan sahabat yang sangat mulia ini. Yang kata sahabat yang lainnya, wa kana a'lamana, beliau adalah yang paling berilmunya kami. Kemudian kata beliau, wan nasu idza matu yub'atsun. Ini penting ya. Nabi sudah wafat, perhatikan. Walaupun wafatnya Nabi hidup di alam hidup dengan kehidupan yang sangat mulia di alam barzakh. Tapi jangan juga dipahami hidupnya Nabi sama dengan hidup di dunia. Kalau begitu tidak mati. Hidup mati sebagaimana manusia lainnya mati. Tadi beliau menghad proses matinya beliau untuk masuk ke alam yang selanjutnya, dan di sana beliau mulia dengan semulia-mulianya. Jangankan Rasulullah, selain beliau pun para pengikut Rasulullah beriman pun mendapatkan kemuliaan di alam barzakh. Dan manusia jika telah meninggal, sekarang beliau ingin menguatkan lagi beberapa perkara sehubungan dengan hari berbangkit. Manusia jika telah meninggal yub'atsun, pasti dibangkitkan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami mencipta kalian, pada tanah kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan keluarkan kalian pada kalian lainnya. Ayat yang lainnya, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah lah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi nabata, sebagai tumbuhan. Allah tumbuhkan kalian, kemudian dia pula yang mengembalikan kalian ke bumi, dan dia pula yang akan mengeluarkan kalian ikhraja. Dan sudah lewat
Iya, dalam ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Iya. Iya, di antara burhan pastinya hari berbangkit. Kemudian wa ba'dal ba'ti, setelah kebangkitan ini muhasabun, manusia pasti dihisab, wa majziyun, pasti diberikan balasan bi a'malihim, disesuaikan dengan amalannya. Bagaimana betul di pembalasannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yajzil ladzina asa'u bima amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna. Supaya Allah membalas orang-orang yang melakukan kejahatan dengan sebab amalannya sesuai. Tapi amalan yang baik, dan supaya Allah membalas kepada orang-orang yang ahsanu, melakukan kebaikan bil husna, dengan kebaikan yang lebih. Ini metode pembalasannya. Jelas? Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Belum menegaskan hukumnya, yang mengingkari hari berbangkit kafir. Dalilnya za'amal ladzina kafaru. Orang kafir menyangka, orang kafir berpendapat allai yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Allah berfirman, "Qul bala wa rabbi." Sampaikan, tidak sama sebagai sangkaan kalian. Wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Demi Rabbku, betul-betul kalian akan dibangkitkan, kemudian betul-betul akan diberitakan kepada kalian semua yang kalian lakukan, dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Kemudian beliau tegaskan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Ini prinsip umum terhadap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah mengutus semua rasul dengan dua tugas utama, mubasysyirin wa mundzirin. Dalilnya rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Para nabi dan rasul diutus mubasysyirin wa mundzirin, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Hikmahnya apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia tidak mempunyai lagi hujjah setelah terutusnya rasul. Hujjah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bilang lagi, tidak ada yang memberi petunjuk, tidak ada yang mengingatkan ini, tidak ada lagi. Tertutup jalur hujjah, sebab nabi dan rasul datang dengan dua tugas utama. Mubasysyirin, kabar gembira, dan sekaligus mundzirin. Jadi kalau mau mengikuti jalannya nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah, harus menjadi mubasysyir dan mundzir. Mengajak kepada salat dan memberikan peringatan juga akan pembatal-pembatal salat, mengajak kepada iman, memberikan juga keimanan, pembahaya akan kekafiran, mengajak kepada tauhid, keikhlasan, tetapi harus memberikan juga peringatan akan bahaya kesyirikan, mengajak kepada sunnah, tetapi harus juga memberikan bahaya akan bid'ah. Ini dia mubasysyirin wa mundzirin. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salatu wassalam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip. Iya, Rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul yang terakhir adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mana dalilnya bahwa Nuh alaihi salatu wassalam yang pertama? Allah berfirman, "Inna auhayna ilaik." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Mana dalilnya bahwa Nabi Nuh Rasul yang pertama? Ada dua penjelasannya di sini. Yang pertama, Allah mengatakan kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Berarti hitungannya mulai dari Nuh, kemudian nabi setelahnya. Tapi yang ditanyakan, beliau Rasul pertama, bukan nabi pertama. Rasul pertama. Dari mana pendalilan Rasul? Dari pendalilan kama auhayna. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau. Wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu apa? Wahyu kerasulan. Sebagaimana kamu wahyukan kepada Nabi Nuh, berarti wahyu kerasulan juga. Dan Nabi setelahnya. Jelas ini? Sebab Nabi yang pertama adalah Adam alaihi salatu wassalam. Dalilnya, Nabi pernah ditanya, Adamun Nabi? Apakah Adam Nabi? Maka Nabi SAW menjawab, Naam wa mukallam. Dia adalah Nabi dan sekaligus mukallam, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga yang mempunyai dalil yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra, Mi'raj, dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab ini kekhususan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahkan beliau yang bergelar Kalimur Rahman, yang diajak bicara oleh Ar-Rahman. Setelah itu, di akhir pembahasan ini, beliau mengingatkan kita
akan dakwah semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulah. Semua umat Allah telah utus padanya rasul. Ini adilnya Allah. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat kecuali yang kosong padanya nabi, satu pemberingatan. Ada. Allah sudah utus mulai dari Nabi Nuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah mereka? Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Semuanya mengajak untuk ibadah murni hanya kepada Allah dan melarang beribadah kepada taghut, semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruan tiap rasul pada tiap umat mereka? Ani ibudullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Cukup? Tidak. Bergandengan dengan wajtanibu taghut. Wajtanibu, jadikan taghut dan saya berada dalam sisi yang berbeda. Karena itu wajtanibu lebih hebat dari makna dan jauhkan saya. Sebab wajtanibu, jauhkan saya dengan sejauh-jauhnya yang dengannya saya dengan taghut tidak pernah bertemu. Dan ini makna penafian dalam la ilaha illallah. Dimanapun kita jumpai jamaah, tauhid itu ada dua, penetapan dan penafian. Penetapannya, penetapan ibadah kepada Allah. Penafiannya, penafian ibadah kepada selain Allah. Di sini diungkap dengan kata tauhid. Ini beliau ulas sedikit. Waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bit tauhid wal imana billah. Allah telah wajibkan kepada semua hamba untuk mengkafiri tauhid dan beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau menyebutkan dalilnya hal ini, kewajiban ini, beliau menyebutkan definisi tauhid dulu melalui perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Banyak orang yang membahas tentang tauhid, tapi yang disebutkan Ibnu Qayyim ini yang melingkup semuanya. Tauhid asal katanya dari tughyan mujawazatul had. Tughyan itu melampaui batas. Kalau antum isi air, melampaui batas sudah, kita katakan taghal ma. Airnya telah tagha. Air telah melakukan taghat sebab lewat batas. Itu penggunaan kata tagha. Kata Ibnu Qayyim secara istilah, taghat adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghat adalah semua pelampauan batas yang dilakukan oleh hamba. Apakah dia sebagai ma'bud? Kalau ini jelas ya, melampaui batas ya. Sebab dia diibadahi. Batasnya ya hamba saja. Kamu hamba. Kapan kamu diibadahi? Berarti lewat batas. Yang kedua, matbu', diikuti. Kapan yang diikuti melewati batas? Diikuti dalam perkara yang keluar dari batasan-batasan agama. Diikuti dalam pengharaman padahal Allah halalkan, dalam penghalalan padahal Allah haramkan, dalam perkara bid'ah padahal dalam perkara bid'ah, dalam perkara syirik, dalam perkara kekafiran. Siapa yang diikuti dalam perkara itu, dia ridha, maka dia tauhid. Yang ketiga, muta', ditaati. Kalau matbu' siapa? Contoh-contohnya, matbu' yang diikuti ya para ulama, guru-guru, ustaz-ustaz, syekh-syekh, kiai, guruta, andri guruta, ini semuanya bisa jadi tauhid. Kalau diikuti dalam perkara yang melewati batasnya dia. Sebab kita semuanya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kapan kita lewati? Kita mau menyamakan diri kita sama dengan Muhammad SAW? Atau bahkan lebih dari beliau SAW? Maka kita telah menjadi tauhid. Lewat batasnya. Kita ridha terhadap itu, kita tauhid. Ridha ya? Kalau tidak ridha bukan tauhid. Atau muta'. Dia tauhid karena melewati batas dalam ketaatan. Kalau ketaatan siapa ini? Bisa penguasa? Pimpinan kelompok, pimpinan partai, pimpinan pondok pesantren, pokoknya pimpinan.
Yang menganggap dirinya punya kata, taati saya, taati saya. Kapan dia ditaati? Dalam perkara yang lewat batasnya. Iya, maka dia taghut. Kalau dia rela terhadapnya. Kalau dia tidak rela, maka perbuatan orang itu adalah perbuatan ketaghutan. Iya. Perbuatan kesyirikan dan orang yang diikuti atau yang ditaati sendiri bukan taghut sebab dia tidak rela. Seperti Nabi Isa alaihi salatu wasallam, iya. Dia disembah, tapi Nabi Isa bukan taghut. Tapi yang menyembah Nabi Isa adalah penyembah ketaghutan. Tapi Nabi Isa bukan taghut sebab Nabi Isa tidak rela. Jelas ini? Baik. Kemudian Nabi Ibnu Qayyim merinci, "Wat-tawaghit katsirah." Taghut-taghut itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Tetapi pimpinannya ada 5. 1. Iblis la'anahullah. Iblis laknat Allah atasnya. Kalau sebut iblis ini. Ini bagus ini. Disebutkan laknat. Itu barak. Tapi orang Nasara juga benci iblis ya. Situlah hebatnya iblis. Terserah kamu laknat saya. Yang penting, mengekor terus sama saya. Tanya orang Nasara, iblis itu terlaknat. Musuh besar kita iblis. Padahal anggotanya iblis. Anggota nomor berapa itu? Kekafiran. Iblis la'anahullah. Ini taghut, pimpinan taghut. Yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin. Semua yang disembah dalam keadaan dia ridha. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Semua yang mengajak manusia supaya dia disembah. Terserah ada yang menyembahnya atau tidak ada. Dia sudah jadi taghut sebab dia mengajak orang supaya orang menyembahnya. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Siapapun yang mengaku tahu dari perkara gaib. Ini banyak. Di sini banyak uraian taghut, tukang sihir, dukun-dukun, ahli nujum, paranormal, orang-orang yang tidak normal betul. Mengaku tahu perkara gaib. Arraf. Ini semuanya taghut. Kafirnya dia di sini. Bukan sekedar kafir, dia pemimpin kekafiran. Karena itulah yang mempercayainya kafir juga. Datang ke dukun, kalau percaya sehubungan dengan ini, dia mengaku perkara gaib, kita kafir juga. Tapi kalau sekedar datang, bertanya, tidak percaya, terhadap pertanyaan, tapi sekedar bertanya saja, bertanya ini sudah menyebabkan tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ada juga datang ke dukun dapat pahala. Itu apa? Datang mau membongkar kesesatannya dukun itu. Tapi bawa polisi ya. Supaya tidak main hakim sendiri. Ini uraian-uraiannya. Tapi bentuknya banyak. Seperti siapa yang disembah dalam keadaan ridho. Itu kan banyak. Jadi sembah, diserahkan padanya ibadah. Ibadah apa? Ibadah doa, permohonan, isti'adah, uraiannya sangat banyak tadi. Jadi kalau ada guru, kamu minta doa kepada saya kalau gawat, biar kamu di sana. Itu berarti apa? Dia mengajak. Itu taghut. Terserah dia pimpinan pesantren, pimpinan organisasi besar, taghut, wajib disembah, wajib dikafiri. Siapa yang tidak mengkafirinya, maka dia belum muslim. Atau mengajak manusia untuk menyembah dirinya, walaupun tidak ada yang menyembahnya. Kapan ada seruan? Atau mengetahui perkara gaib. Ini bentuknya macam-macam. Terserah gelarnya apa. Syekh menyebutkan sifatnya. Terserah namanya apa. Sebab penamaan banyak pengelabuan. Kemudian yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kapan dia jadi taghut? Ketika dia menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah.
Hukum Allah sudah tidak berlaku. Hukum ini yang lebih bagus. Ini kafir. Siapa yang berhukum dengan ini? Hukum selain Allah dalam keyakinan seperti itu, kafir. Bukan sekedar kafir, dia adalah pemimpin kekafiran. Tapi beda orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan dia yakin hukum Allah yang terbaik. Tidak bisa diganti. Tapi gimana ya? Kalau saya tidak ikuti aturan main ini, jabatan saya. Maka ini pelaku dosa besar, belum sampai kafir. Ada juga orang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, tapi ternyata dapat pahala. Siapa itu? Ahli ijtihad. Ahli ijtihad. Dia ingin mengetahui sebuah hukum. Tidak ada keterangan jelas dari Quran dan Sunnah. Dia beristimbat. Iya. Ternyata istimbatnya salah. Iya. Salah istimbatnya. Berarti apa? Keluar dari hukum Allah kan? Iya tidak. Tapi itu dia pegangi dia. Dia hukumi manusia dengan hukum itu. Ini berhukum dengan hukum selain hukum Allah juga namanya. Iya. Tetapi dia dapat pahala. Sebab ahli ijtihad. Ahli ijtihad, kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah tetap dapat 1 pahala. Kalau bukan ahli ijtihad, biar benar tetap salah. Kalau bukan ahli ijtihad, biar benar tetap salah. Salahnya di mana? Mendudukkan dirinya tidak pada tempatnya. Dalilnya kata beliau bahwa wajib mengkafiri tagut dan beriman hanya kepada Allah. La ikraha fid din. Tak ada lagi paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Jelas mana jalan petunjuk, mana jalan penyimpangan. Faman yakfur bitaghut. Siapa yang mengkafiri taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, digabungkan 2 syarat ini, baru menyusul jawaban syarat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia betul-betul telah berpegang kuat dengan tali benteng yang sangat kokoh. Dia adalah la ilaha illallah. Kata Syekh, ini adalah makna dari la ilaha illallah. Ternyata akhir-akhir penjelasan beliau adalah makna la ilaha illallah. Lihatlah ahli-ahli tauhid dalam berbicara, kemanapun arahnya tetap dihubungkan dengan dasar yang paling mendasar ini, penafian dan penetapan. Beliau akhiri dengan sebuah hadis. Wa fil hadis ra'sul amri Islam wa umuduhu shalat wa durwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puncak segala urusan adalah Islam. Kalau Nabi bilang puncak segala urusan adalah Islam, jangan sekali-sekali ada urusan kita tidak jadikan puncaknya adalah ini. Tundukkan semuanya, jadikan ini kepalanya, Islam. Kemudian wa umuduhus shalah, tiangnya semua urusan ini adalah salat. Jadikan salat sebagai kekuatan kita. Kemudian wa durwatu sanamihi, ubun-ubunnya yang paling tingginya dari semua itu adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Apa itu? Pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya di jalan Allah, dalam berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, sampai dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jihad, hanya dengan kekuatan jihad orang bisa sampai di puncak. Selain itu tidak akan bisa. Kekuatan mujahadah semata yang akan mengantar hamba sampai kepada puncak. Beliau tutup dengan hadis yang merupakan nasihat yang sangat luar biasa. Islam segalanya, jangan keluar dari Islam. Miliki kekuatan solat, aplikasi solat, bagaimana solat dan seterusnya. Kemudian kekuatan mujahadah. Wallahu a'lam, kata beliau, hanya Allah yang maha mengetahui. Ini penyandaran ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat Allah kepada nabinya, keluarganya, sahabatnya wasallam. Ada yang teringat saya lupa. Antum beriman sama malaikat? Malaikat itu berjasad? Betul-betul makhluk itu malaikat? Atau sekedar makna? Makna saja. Pertanda kalau ada dalam diri kita pendorong kekuatan kebaikan, itu kekuatan malaikat itu. Malaikat itu.
Itu artinya malaikat. Kalau ada yang mengajak kepada kejahatan, itu sebenarnya syaitan. Jadi tidak ada sebenarnya malaikat. Hanya sekedar makna. Itu yang kita ingini. Siapa yang meyakini itu kafir? Hati-hati. Siapa yang meyakini itu kafir? Dan ajaran ini ada dalam Tafsirul Manar. Iya, Rashid Ridho. Dan dia nukil dari gurunya Muhammad Abduh. Dinukil dari Imam Al-Ghazali dari Ihya Ulumuddin. Hati-hati kesesatan itu. Hanya kita baik sangka kepada orang-orang yang punya kedalaman ilmu, walaupun banyak tergelinciran. Ya mungkin mereka menukil atau apa. Tetapi sangat berbahaya kalau dinukil tanpa pembenaran. Yang jelas kata Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan hal ini, siapa yang meyakini hal ini, maka dia kafir. Kalau dia yakini hal ini, malaikat hanya sekedar makna, itu kafir. Dalilnya sangat banyak. Dalam Al-Quran Allah katakan malaikat punya sayap, matna wa thulatha wa ruba, ada 22, ada 33, ada 44, dan sayapnya Jibril 600 sayap. Makhluk yang sangat besar. Kalau Jibril ketika Jibril menampakkan dirinya, maka tertutup semua yang nampak ini. Kita mau memandang apa, tidak bisa melihat apa-apa. Jibril saja nampak. Besarnya itu Jibril alaihi salatu wassalam. Salah satu dari pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berperang, malaikat menulis, malaikat mencari, malaikat akan mempunyai hati. Itu ayatnya tadi. Malaikat mempunyai hati, mereka takut dengannya. Masa semuanya itu hanya sekedar makna? Kekafiran. Baik, ini dapat kami sampaikan dalam mempelajari Thalathatul Usul ini. Semoga hal ini ada manfaatnya. Semua yang kita pelajari ini, semua yang kita kembali pelajari ini, ilmunya, pelaksanaannya kembali kepada ilmu yang pertama, ilmu, amalan, dakwah dan sabar. Berapa yang kita dapat, berapa yang kita ilmui, berapa yang kita amalkan, berapa yang kita dakwahkan, dan seberapa besar kita mampu bersabar di atas proses ilmu itu. Itu yang kita. Semoga hal ini manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah. Innaka antas sami'ul 'alim wa jawadun karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam tasliman katsira wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.